Alarm waktu berbunyi lagi. Deadline tinggal besok. Tanganmu mulai berkeringat, jantung berdetak cepat, dan baru sekarang kamu bisa fokus. Lucu ya? Padahal kamu punya waktu berminggu-minggu. Tapi pikiranmu seolah berkata, "Tenang aja, nanti kalau sudah darurat, aku pasti bisa." Dan kamu memang bisa, tapi kamu juga menderita. Setiap kali mengulang siklus ini, menunda, panik, lembur, selesai, janji berubah, dan terulang lagi. Dan hari ini, mari kita sudahi pola yang melelahkan itu. Konten ini akan memandu kamu mengubah panik saat mepet deadline menjadi sistem kerja yang teratur, sehingga kamu bisa fokus tanpa harus menunggu waktu kritis. Kamu akan belajar strategi praktis dan latihan mental agar stres tidak lagi jadi satu-satunya alasan kamu bergerak. Sebelum dimulai, jangan lupa ya guys, subscribe dulu YouTube kami. Terima kasih. Panik itu akan membuat kita menjadi lebih cepat dalam bekerja. Tapi itu bukan satu-satunya cara buat kamu bisa jadi hebat. Bayangkan kamu masih bisa fokus, tapi deg-degan tanpa menyesal dan tanpa begadang. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan setiap deadline. Kamu bisa menjadi pengemudi yang tenang, yang tahu kemana arah hidupmu. Mulai hari ini, kamu milih cara yang berbeda. Bukan menunggu terbakar, tapi memilih bergerak. Kenapa sih kita hanya bisa fokus saat panik? Karena ada dopamin dan adrenalin dari rasa takut. Ketika deadline sudah di depan mata, otak memicu hormon stres seperti adrenalin. Tiba-tiba mata melek, tubuh siap perang, fokus meningkat, ada juga dopamin dari resiko tinggi. Kalau aku gagal, habislah aku. Kombinasi ini membuat otak menganggap panik itu efektif. Akhirnya kita belajar, aku memang cuma bisa kerja kalau udah terdesak. Padahal itu bukan kemampuan, itu refleks bertahan hidup. Menunda menjadi sebuah kelezatan yang akan mendatangkan tugas mendadak yang menjadi terasa seperti heroik. Waktu tinggal sedikit, kerja dikebut, dan selesai. Lalu kita merasa seperti pahlawan. Gila ya, aku bisa ngerjain segini cepet banget. Otak menyukai drama dan cerita perjuangan. Jadi setiap kali berhasil menyelesaikan tugas di menit terakhir, kita dapat pujian instan ke diri sendiri. Wow, aku luar biasa. Siklusnya terus diulang, karena otak mulai mengaitkan krisis sama dengan kemenangan. Ada sebuah kepercayaan diri palsu di dalam diri seseorang yang suka mepet deadline. Seperti, "Aku anak deadline." Kalimat itu terdengar keren, seolah kita punya superpower yang hanya aktif saat dunia hampir runtuh. Tapi sebenarnya itu hanyalah pembelaan diri, agar terlihat kuat. Padahal kita sedang kalah melawan kebiasaan buruk. Panik itu akhirnya jadi identitas, dan kita bangga dengan sesuatu yang sebenarnya menyakiti kita. Jadi kesimpulannya kita fokus saat panik bukan karena itu bakat kita, tapi karena otak telah salah dalam mempelajari cara bekerja yang sehat. Apa sih sebenarnya efek sampingnya yang tidak terlihat? Yang pertama, burnout tanpa sadar. Awalnya kamu merasa keren bisa mengejar deadline, lama-lama tubuhmu protes. Capek berkepanjangan, susah tidur, gampang marah. Ironisnya, kamu merasa itu normal. Padahal setiap kejar tayang itu mengambil sedikit energimu sedikit demi sedikit sampai habis. Dan hasil kerja tidak maksimal. Ketika waktu sempit, fokusmu hanya pada satu hal, asal selesai. Bukan yang terbaik, bukan yang membanggakan, dan setiap pekerjaan yang asal jadi, perlahan membentuk standar baru dalam hidupmu. Cukup, bukan bagus. Hilangnya rasa percaya diri jangka panjang. Setiap kali kamu menunda, kamu tahu kamu bisa lebih baik. Ada rasa bersalah,
Ada suara kecil di dalam hati bilang, aku sebenarnya bisa lebih rapi, lebih terencana, tapi karena aku mepet deadline, jadi aku selalu begini. Lama-lama kamu sendiri tidak lagi percaya bahwa kamu mampu bekerja tanpa chaos. Waktu istirahat ikut tertidur oleh deadline. Begitu tugas selesai, kamu tidak benar-benar bisa istirahat. Tubuhmu masih tegang, pikiran masih was-was. Habis ini apalagi yang aku tunda? Istirahatmu tidak pernah kembali utuh. Karena kamu hanya istirahat setelah semua habis, termasuk energimu. Deadline selesai memang melegakan, tapi cara kita menyelesaikannya sering meninggalkan luka yang tidak terlihat. Bagaimana sih tips mengubah panik jadi sistem? Kita tidak akan menunggu panik itu datang. Kita ciptakan versi panik yang sehat, terstruktur, dan tidak melelahkan. Mini krisis buatan. Bagi tugas jadi bagian kecil dengan deadline kecil. 30 sampai 120 menit untuk satu bagian. Contoh, 30 menit riset, 45 menit membuat kerangka, 60 menit eksekusi. Rahasianya, tekanan kecil yang terschedule lebih sehat daripada tekanan yang besar yang tiba-tiba. Teknik mulai 10 menit aja. Pikiranmu suka membesar-besarkan tugas. Karena itu, jangan bilang, aku harus menyelesaikan semuanya. Cukup bilang, aku mulai 10 menit dulu. Biasanya, setelah mulai kamu akan lanjut. Karena momentum sudah kebentuk. Berikan sistem reward atau hadiah kecil untuk langkah kecil. Otak suka hadiah, jadi pakai itu untuk memanfaatkan dopamin yang benar. Rewards yang simple, minum kopi favorit, scroll TikTok 3 menit, dengar satu lagu, jangan besar rewardnya, tapi yang penting konsisten. Batasi waktumu dan bukan menambah waktu. Pernah dengar Parkinson Law? Kerjaan akan melebar mengikuti waktu yang kita berikan. Makanya bukan nambah durasi kerja yang bikin cepat, tapi memotong durasi kerja. Contoh, alih-alih aku kerja sampai selesai, ubah jadi aku kerja sampai 25 menit pokoknya. Titik. Semakin ketat waktunya, akan semakin fokus pikirannya. Kemudian ada trigger start atau satu langkah pembuka yang gampang. Banyak hal gagal karena kita bingung mulai dari mana. Jadi, tentukan ritual pembuka untuk setiap tugas. Misal, buka laptop, buka dokumen, tulis judul, baca satu paragraf, tulis satu kalimat ringkasan, rapikan meja 1 menit sebelum selesai. Trigger yang jelas, otak langsung paham, waktunya kerja. Panik boleh membantu kita sesekali, tapi sistem yang baik membantu kita setiap hari. Mental game atau melatih otak untuk fokus tanpa cemas. Kita bukan hanya melatih cara bekerja, tapi juga cara berpikir tentang bekerja. Karena seringkali cemas muncul bukan dari tugasnya, tapi dari pikiran tentang tugas itu sendiri. Kemudian berikan afirmasi untuk diri sendiri. Aku boleh bekerja tanpa terbakar. Selama ini kita terbiasa percaya kalau nggak panik aku nggak bisa fokus. Afirmasi ini adalah pengingat lembut. Kamu boleh bekerja pelan tapi konsisten. Kamu boleh menyelesaikan tugas tanpa drama. Kamu boleh fokus tanpa harus takut. Ulangi setiap kali mau mulai. Aku boleh bekerja tanpa terbakar, karena fokus terbaik lahir dari ketenangan dan bukan kepanikan. Latihan hadir, satu nafas sama dengan satu keputusan. Ketika cemas datang, tarik nafas pelan, satu nafas, satu pengambilan kesadaran. Sekarang, apa satu langkah kecil yang bisa aku lakukan? Bukan pikirkan semua tugas, bukan bayangkan kemungkinan gagal, hanya satu langkah yang ada di depan.
Setiap nafas adalah kesempatan untuk kembali mulai.